rakyat. Bang, gimana soal penegakan hukum? Tadi saya sempat kaget loh. Pertama kali tadi Pak Prabowo bicara, kata-katanya inget ya? Untuk kali pertama Indonesia, saya pikir wapresnya ijazah dipertanyakan, ijazah wapresnya dipertanyakan. Gue pikir Pak Prabowo mau ngomong kayak gitu. Wah, gawat juga nih. Oh ternyata bukan ngomongin ijazah. Tapi emang itu untuk kali pertamanya tuh. Ada wapres, ijazahnya dipertanyakan. Biasanya kan kita mana-mana aja, kita percaya gitu kualitas wapresnya. Ini nggak tahu nih. Sebelumnya kan ke bapaknya udah belum selesai juga tuh, tapi ya udahlah Pak Jokowi kan udah selesai. Udah selesai. Tapi ini sedang menjabat dan masih menjabat, bro. Jadi ini menurut gua, tadi gua kaget juga makanya Pak Prabowo ngomong kayak gitu, jangan-jangan. Oh enggak, ternyata enggak. Ini soal dalam sejarah satu data. Satu data. Berarti selama berapa tahun kita 80 tahun kita merdeka ini data kita belum satu data berarti. Dan itu pun menurut saya juga masih belum lengkap. Kayak misalnya contoh ya Koperasi Merah Putih. Ya. Itu tuh pasti bingung tuh di satu daerah kebutuhan Koperasi Merah Putih itu jual apa misalnya gitu ya. Itu gua rasa masih belum ada tuh. Apakah dia pupuk yang mesti disiapkan ataukah dia benih yang mesti disiapkan? Kalau benih juga benih apa? Itu saya rasa juga belum ada. Dan kelemahan Koperasi Merah Putih ini menurut saya kita tuh nggak diajarin lagi apa sih itu koperasi gitu. Kalau lo nanya gua koperasi itu apa? Tempat beli kertas ulangan ya. Dulu gitu kan. Koperasi sekolah ya. Koperasi sekolah. Terus ada KUD tuh ketua untung duluan dulu zaman Pak Harto tuh. Nah ini kita nggak dikasih tahu koperasi. Gua takutnya Kementerian Koperasi itu cuma fokus ngebuka Koperasi Merah Putih, tapi nggak dijelasin tuh apa. Karena kan koperasi itu sebenarnya bottom up, asas kekeluargaan. Ini kan kayak dari atas ke bawah nih, top down nih, lu bikin ya gitu. Nah, dan memang faktanya banyak koperasi di daerah tuh cuma pelangnya sama tokonya aja, cuman barangnya belum ada. Nah itu dia, makanya kan gue bilang untuk buka doang, buka untuk tutup gitu. Jadi bukan pergi untuk kembali, buka untuk tutup gitu. Iya, tapi memang rencananya kan setiap daerah itu disesuaikan dengan kondisinya. Nah itu kan belum tentu ada. Belum tentu ada memang. Belum tentu pas tuh. Yang disiapin apa. Tapi tadi Pak Prabowo bagus ya bicara tentang penegakan hukum dan itu menjadi salah satu hal yang memang penting. Kalau ekonomi kan jelas pasti penting banget gitu. Tapi penegakan hukum dengan berbagai case yang ada termasuk yang terakhir kan demo 28 masih ada yang di penjara tuh. Dugaan-dugaannya terserah nanti penegak hukum lah. Tapi yang menarik ini kan waktu itu Pak Prabowo datang sendiri tuh ya yang di kejaksaan. Yang di kejaksaan diliatin uang 2,4 triliun kalau nggak salah kan dari 13 sampai 11 triliun gitu yang harusnya. Itu sih keren gitu. Ya, itu tunjukin apa ya kalau uang dipajang gitu, Bang? Maksudnya Pak Prabowo apa ya? Ya gue juga nggak ngerti gitu. Maksud gue kan ada hal yang di depan mata nggak selesai. Silversternya itu Bang Silverster tuh nggak ketangkap-tangkap sejak ada di acara Aiman, kelihatannya habis itu nggak pernah muncul lagi. Padahal kalau waktu itu kejaksaan mau ada acara Aiman tungguin aja, habis itu selesai. Bukan sampai hari ini nggak. Nah gini loh, Silverster tuh gue juga kenal, dia juga ya pernah satu panggung kan sama Abang? Pernah satu panggung, teman gue lah. Tapi dalam hal ini harusnya ada kejelasan. Dia memang sedang mengajukan PK yang kedua kan. Maksud gua jelas itu bagus buat Silverster, bagus juga buat kejaksaan. Kalau emang nggak bersalah, nggak bersalah. Tapi kalau emang bersalah, ya udah eksekusi. Tangkap dulu. Karena kan kasihan Silverster kan ini ngetop juga nih orang kemana-mana tuh. Dan sekarang dia ngumpet, nggak bahkan berani muncul di mana-mana. Masa? Iya. Kan karena Mas Gaib nggak ketemu aja. Bukan. Pengacaranya bilang Silverster masih di Jakarta. Kemudian kejaksaan bilang ya udah balik bawa ke sini. Gitu. Cuma itu kan udah baik banget kejaksaan tuh. Udah baik banget. Kalau kejaksaan biasanya kan tangkep langsung gitu. Minta pengacara. Cuman saya nggak tahu apa yang membuat kejaksaan ragu untuk menangkap. Nah, makanya pasti kan kalau gue nih minimal dia punya dua hal nih alasannya. Yang pertama Silverster pegang kartu truf. Yang kartu truf siapa? Kartu truf yang akhirnya bisa mencegah penangkapan dia. Nah, gue nggak tahu tuh kartu truf ya, lo pikir-pikir sendiri lah. Ya, yang kedua, memang ada perintah dari kejaksaan untuk menunda eksekusi. Gitu. Tujuannya? Ya karena kartu truf tadi. Oh ya. Gitu gimana tuh? Oke. Berarti ini Silverster PK kedua ya? Ya katanya dia lagi PK kedua tuh. Yang PK pertama kan udah diputusin. Udah diputusin ditolak. PK kedua, emang bisa PK kedua ya? Nggak tahu. Sampai kapan tuh? Apa PK ketiga juga? Ya nggak tahu ya. Oke lah, ini Silverster satu hal.
Bahkan ada satu bekas mantan ketua KPK juga yang udah jadi tersangka juga nggak di follow up juga sama polisi. Ya itu belum. Ya kan? Dianggap hilang aja. Kalau itu kan tersangka. Ini Sylvester kan vonis sudah. Iya, maksudnya tersangka juga nggak dipanggil-panggil, nggak diproses. Jadi, nah, tapi kan nih di pemerintahan Pak Prabowo ini, pemberantasan korupsi ini kan di agak ke depan nih. Bahkan sudah kemarin dihitung bahwa Pak Prabowo tuh sudah berpidato tentang korupsi sampai 26 kali. Ngomongin soal penangkapan, kejar sampai ke ujung dunia segala macam. Nah, tapi apakah ini memang the real penegakan hukum yang ingin dia tampilkan atau cuma sekedar gimmick doang? Gini, kalau tentang korupsi ya, ini pendapatnya gue. Memang negara ini lagi butuh uang. Butuh uang banyak gitu ya. Salah satu yang bisa diambilin ya dari para koruptor itu. Makanya gue pikir tuh tadinya Pak Prabowo ini memberantas korupsi, menangkap-nangkapi koruptor. Bahkan kan pernah dia bilang, Anda kan sudah ambil terlalu banyak, balikin dong. Ya. Jadi ini kelihatannya emang butuh duit. Makanya gue pernah ngusulin, kalau gitu gini aja lah, kasih amnesti aja, tapi duitnya balikin. Misalnya hingga akhir 2026. Hei para koruptor, lu gua ampuni, tapi duit balikin semua sampai 2026. Tapi nanti begitu korupsi di 2027 nggak ada ampun, langsung seumur hidup. Seumur hidup. Gitu. Tapi duit balik semua ke negara ini. Nah kabarnya Pak Prabowo tuh udah melakukan itu, cuman ada yang mau, ada yang enggak. Nggak ada yang mau ngebalikin duitnya. Ada yang nggak mau, ada yang nggak mau balikin. Oh gitu, kenapa bisa begitu tuh? Akhirnya jadilah dia tersangka dan orangnya sekarang ada di Malaysia. Oh, yang katanya sudah jadi warga negara Malaysia itu juga. Malaysia. Akhirnya anaknya yang kena dan dia pun jadi tersangka. Dan ini lagi disidangkan. Infonya beliau tuh sempat ditawarin mau bagi dua atau balikin tuh duit ke negara sebagian atau ditangkap. Oh. Dia tidak bersedia, ya akhirnya jadi tersangka. Pak Gaib tahu informasi ini dari mana? Pak Gaib ini orang dalam nih katanya. Iya, orang dalam kita. Ada info aja gitu. Dan sampai sekarang akhirnya ya disidangkan. Dan semua asetnya disita kan. Perusahaannya disita, yang ada di Serang. Rumahnya yang mewah itu juga disita, yang ini anaknya. Tapi itu kecil itu rumah-rumah itu mah. Iya. Buat kekayaannya kan dia. Kan bikin menunjukkan bahwa pemerintah serius nih mau ngurusin ini. Nah, serius nyariin duitnya atau serius nanggapin. Tapi intinya udahlah, kita udah sama-sama ngerti nih, ini negara lagi butuh duit banyak. Gara-gara pemerintahan sebelumnya kan ugal-ugalan tuh. Jadi pesan buat para oligarki untuk jangan main-main gitu ya. Ini serius nih ya. Serius. Karena tiba-tiba kemarin diumumkan bahwa PIK 2 udah bukan PSN. Ya. Itu artinya apa yang dilakukan Pak Jokowi kemarin untuk memberikan PSN kepada PIK 2 itu dibatalkan. Ya. Dan menurut gue sih hantu-hantu seperti itu, ini gue nyebut hantu, nggak kelihatan, cuma ngerepotin kan itu hantu tuh. Ya. Nah Pak Prabowo ini udah kebanyakan hantu. Tadi kita bahas Sylvester tuh hantu pertama, harus diselesaikan. Terserah lah mau panggil ahli-ahli supranatural boleh. Terus kemudian yang kedua menurut gue yang juga jadi hantu nih Wus sama IKN itu jadi hantu tuh. Itu harus segera diberesin karena dia pusing sendiri kan. Wus dan IKN itu. Kalau IKN masih ada orangnya. Kalau Wus masih ada orangnya ya. Kalau IKN emang jadi hantu bener orang nggak ada orangnya. Nah waktu itu kemarin tuh gue usul di YouTube gue. Jadi usulnya di gue sendiri. Ya, sekarang usul di sini nih. Nah, menurut gue itu harusnya IKN itu udah langsung ditetapkan aja jadi destinasi wisata konser. Jadi kita kalau bikin konser-konser dunia, konser-konser musik tuh di IKN aja. Tapi disiapin infrastruktur, hotelnya, bandaranya dibenerin. Udah nggak usah dipaksa jadi ibu kota lah. Terus konsernya panggungnya di belakangnya burung gitu ya. Keren banget itu. Itu keren jadi banget. Jadi kayak GWK Bali ya? Kayak GWK Bali, kayak konser di Prambanan kan begitu tuh. Iya. Tapi disiapin hotel-hotel, bandara, infrastruktur yang bagus. Lo bayangin aja Taylor Swift konser di Nusantara ya namanya. Wah seneng banget, pasti Pak Jokowi juga kayaknya wah ini gara-gara gua nih makanya gitu tuh. Mendunia berarti kan? Kan biasanya begitu tuh ya. Nah maksud gue itu. Terus hantu yang selanjutnya ijazah wakilnya. Ijazah Gibran. Jadi gini menurut gue ya. Ini sorry gue balik lagi. Kenapa sih ijazah Gibran dipermasalahin? Emang ada temuan awal bahwa ijazahnya emang. Nah itu dia maksud gue kan ini jadinya polemik. Kan dia bisa muncul ke permukaan sebagai wakil presiden. Dia harus membela jabatan dia dong.
Dia tinggal ngomong, masyarakat, rakyat Indonesia, ini ijazah saya, ini ijazah saya. Kan selesai. Kan ini dia dia memilih polemik itu dipersilahkan jalan terus. Bahkan kan di YouTube kalau nonton kan, sekolah kuliahnya di Singapura, kampusnya di Inggris, dosennya terbang. Jadi dia sekolah di Singapura, sekolah juga di Australia. Nah, dapat surat dari Kementerian Pendidikan itu, pendidikan dasar ya, kan kalau SMA kan masih dasar kan, itu zamannya bapaknya berkuasa, kan jadi pertanyaan-pertanyaan kan. Oke. Jadi maksud gue, nggak bagus buat negara ini dan nggak bagus buat sejarah anak cucu kita dan bakal kita diketawain dunia juga kalau ternyata hal-hal kayak gini nggak beres. Menurut lu nanti kasus ijazah Gibran ini akan menemukan jalannya sendiri atau akan terbongkar atau bagaimana? Akan panjang nggak? Gue concern gue itu sebetulnya gue lebih ke pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi gue nggak menuduh nih bahwa Mas Gibran nggak punya ijazah. Dari dulu gue nggak punya itu. Yang gue ingin katakan di sini adalah tolong bantu Pak Prabowo untuk tidak muncul lagi hantu-hantu baru di pemerintahannya. Dan ini kan masalah gampang kan. Ya. Minimal ya ada temannya lah. Gitu. Teman sekolahnya gitu maksudnya. Teman maksudnya. sekolahnya lah. Kan dia sekolah kan. Sekolah. Nah ini sekarang udah mulai lagi katanya SMP ijazahnya itu cuma SMP kan gitu-gituan. Menurut gua hal remeh yang harusnya gampang itu nggak sampai 5 menit kok. Dia nggak bisa ngelak kayak bapaknya. Kalau bapaknya udah nggak jadi menjabat, sudah tidak lagi menjabat. Ada kepentingan publik juga dia menunjukkan itu. Tapi dia saat ini sedang berkuasa, sedang menjabat, masih menjabat, dia punya kewajiban menjelaskan itu. Apakah ini ada hubungannya dengan putusan KPU waktu itu yang tiba-tiba menyatakan bahwa ijazah itu adalah dokumen jelas. Dokumen yang tidak boleh diketahui publik. Jelas. Habis itu kan diralat kan. Ya. Dan ternyata dia gila juga tuh KPU ya. Apa nyewa pesawat pribadi kemana-mana. Iya, oke. Udah gitu cuma ditegur keras lagi. Ini kita jadi kemana-mana ngomongnya nih. Kita masih ada beberapa video lagi. Coba tampilin satu video terkait dengan pidato Pak Prabowo. Pidato Pak Prabowo yang paling keren tuh yang bikin gua merinding sampai hari ini. Pada saat dia pertama kali menjabat. Dia bilang Indonesia negara kaya, tapi kenapa rakyatnya usia 70 tahun masih mengais becak? Iya bener ya. Itu merinding itu gua. Harusnya tuh ya pidato yang pertama kita tampilin juga ya untuk lihat awal-awal dia berpidato. Tapi ya itu bagaimana dia mengerti program, bagaimana kita mengerti program-program dia itu dari pidato itu. Pidato yang berikutnya ya, teman-teman bisa diputar. Kalau ibarat kita adalah tim sepak bola, ya, saya boleh dianggap sebagai manager coach. Saudara adalah pemain-pemain. Saudara-saudara ada dalam babak-babak pertama ini, awal-awal kita ada yang striker. Ada yang bertahan. Ya. Ada yang cadangan. Masih nunggu kapan diperankan secara maksimal. Walaupun saya mengerti saudara-saudara sudah mengambil inisiatif, sudah bergerak masing-masing, saya terima kasih. Tapi saya paham ada yang saya gunakan pertama-tama sebagai striker untuk merebut hasil terbaik cepat. Kalau ibarat kita adalah tim sepak bola. Oke, Bang. Ini ada satu analogi dari Presiden Prabowo bahwa dia menyamakan dirinya adalah manajer sepak bola. Yes. Dia punya striker. Yes. Dia punya pemain bertahan dan dia punya pemain cadangan. Ini kan tandanya Pak Prabowo tuh tim bolanya apa ya? Abang pernah tahu nggak? Nggak tahu gua. Ya dia timnas lah, timnas. Timnas. Udah presiden. Timnas STY apa timnas Patrick nih? Nggak, gua rasa dia timnas lah. Udahlah. Bawa ke sana. Nah, ini analogi gimana menurut Bang Hensat? Kalau menurut gua begini. Strikernya siapa sih sebetulnya? Gini, kalau menurut gua itu ada satu lagi yang sebetulnya dia nggak jabarin. Ada pemain inti yang main di lapangan, ada pemain cadangan, dan ada pemain yang siap dipanggil. Kan kalau manajer timnas gitu kan. Ya ada ternyata pemain-pemain yang
wah iya gue lupa manggil, atau wah belum sempat manggil, atau disadari bahwa pemain itu karakternya cocok banget sama yang lagi dia mau main, sama yang lagi dimainkan. Mungkin nanti pertandingan selanjutnya dia main nih. Jadi kalau menurut gue analoginya musuhnya bukan babak-babakan, tapi memang dalam sebuah kompetisi pertandingan, ini pemain-pemain apa yang cocok ditaruh loh dia. Jadi kalau menurut gue analogi itu pas gitu, dan mudah-mudahan dia nggak ikutin Liverpool ya. Jadi maksud gue gol-gol indah terjadi di injury time gitu. Kan kalau itu kan di ujung-ujung doang gitu. Tapi dia bisa memanage itu dari sekarang. Tadi lu pertanyaannya bagus. Kalau striker itu kan hal-hal yang kaitannya sama perut tuh. Tim ekonomi pasti yang jadi striker. Nah ini ada satu tim ekonomi yang timpang nih, yang bikin pusing gara-gara aturan BBM yang ada itu. Terus tadinya gas 3 kg. Nih kalau gue takutnya kalau nyebut nama ntar kita dilaporin sama kadernya. Oh iya bahaya tuh. Dia disangka nanti meruntuhkan marwah partai. Iya itu apaan tuh. Terus dia ditanyain pura-pura nggak tahu lagi. Tuh hal-hal kayak gitu tuh kayak insulting our intelligentsia gitu. Masa dia nggak tahu? Emang dia nggak baca buku apa nggak baca media, dan orang kader-kader itu emang nggak lapor sama dia. Sekarang kita jabarin ya. Strikernya Pak Prabowo. Pertama tim ekonomi. Itu 104 timnya 49 kementerian, lo nggak bisa jadi 11 pemainnya, nggak bisa. Ya bukan, maksudnya kan tidak semuanya. Nggak, kalau gini aja, striker itu tim ekonomi kalau menurut gua. Nah yang pemain-pemain tengah ini yang ada kaitannya dengan apa ya, yang mendukung itu gitu supaya ekonominya bagus, ada kesehatan, ada pendidikan dan lain-lain. Yang mengatur, yang ngejagain lah ya. Ya itu kan harus ada warga negara yang smart. Karena kalau ekonomi, sehat, keamanan gitu. Tidak mendukung ya nggak bagus juga. Kesehatan nggak mendukung ya nggak bagus juga. Bagus juga gitu. Nah yang di belakang ini sebetulnya tim penegakan hukum nih, aparat. Nah sebetulnya backnya itu juga paling penting. Sebetulnya backnya itu kan back lagi apa, kiper gitu kan menjaga supaya nggak kebobolan. Sebetulnya itu bisa di posisinya para aparat hukum. Supaya nggak kebobolan tuh. Nah, Pak Prabowo bilang ada tim cadangan yang siap dimainkan. Ya itu kan wakil-wakil menteri. Misalnya kan ada wakil menteri naik jadi menteri. Terus ada tim parpol, ada tim profesional juga. Tapi ada juga yang di luar tuh lagi nungguin masuk, kan banyak juga yang masuk kan.